Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim naf'al intifa' wa tadhkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair wa tiqa mardatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghrina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa kunna bitaqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, nikmat kita masih bisa ngaji kitab Ajaratus Sibak ila Makarimil Akhlaq yang ditulis oleh Imam Al-Alam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala nafallahu bihi bi'ulum fidan amin. Terakhir kita bahas tentang fadlul Quran, fadlu tilawatul Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Itu sangat banyak. Sampai Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran innahu ya'ti yawmal qiyamah li sahibih. Kama SAW. Bacalah kalian Al-Quran karena kelak nanti Al-Quran datang di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Bas mujarot baca aja. Baca aja. Itu sudah dapat pahala. Dia faham nggak faham maknanya. Salafun saleh itu sangat memperhatikan Al-Quran. Nah, kalau nggak salah terakhir kita bilang Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan itu khatamnya 2 siang 2 malam. Asy-Syaikh Qadsi sebutkan beliau khatamnya selama bulan Ramadan sittina khatmah, 60 khataman. 60 khataman. Enggak sebutkan saya malam jadi maaf ralat sedikit. Beliau di bulan Ramadan itu menghatamkan 60 kali khataman, berarti satu hari 2 khatam. Yang kemarin ternyata itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu hatamnya baru 2 hataman siang, 2 hataman malam. Ini disebutkan di Syarah Ainiyah di Manhajus Sawi bahwasanya sebagian dari murid-murid Imam Abu Hanifah melihat beliau menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan sittina khatmatan bil lail wa sittina khatmatan bin nahar. 60 hataman siang, 60 hataman malam. Kebelincut tidak salah sebut nama. Ala kulli hal ini menunjukkan bagaimana salafun saleh itu betul-betul menghabiskan waktunya untuk Al-Quran. Ada lagi dikatakan bahwasanya seperti sahabat Nabi SAW, Sayyidina Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran di setiap sholatnya. Itu banyak banget. Jadi perhatian salafun saleh sama Al-Quran itu begitu besar. Mudah-mudahan Allah kasih kita semua taufik, hidayah, inayah dan juga perhatian seperti itu kepada Al-Quran juga untuk anak cucu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya itu ad-du'a lil mu'minin. Mendoakan orang yang beriman. Maksudnya mendoakan saudara-saudara kita daripada mukminin. Wa minal munjiyat ad-du'a lil mu'minina fi ghibatihim. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan seseorang yaitu mendoakan orang mukmin lainnya tanpa pengetahuan saudaranya itu. Qala sallallahu asra'ud du'a ijabatan da'watu ghaibin li ghaib. Kata Nabi sallallahu asra'ud du'a, doa yang paling cepat diijabah oleh Allah yaitu doanya orang yang ghaib untuk yang ghaib. Maksudnya apa? Dia ngedoakan saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya. Gitu loh. Jadi diam-diam. Dan itu gaib maksudnya di sepertiga malam khususnya. Umumnya di waktu-waktu yang lain. Misalkan dia lagi santai atau habis sholat. Entah itu duhur, asar, maghrib, isya. Walhasil dia doakan untuk saudaranya diam-diam. Maksudnya gitu. Dia doakan saudara muslimnya. Jadi itu cepat diijabah sama Allah. Makanya kalau ditanya, kira-kira bagaimana supaya Allah cepat
ngabulkan hajat saya. Maka salafun saleh itu paling sering mereka mengerjakan yang ini begini. Mereka misalkan punya hajat, ya Allah saya punya hajat A misalkan. Mungkin mau naik haji atau mau umrah. Tapi kalau dilihat dari segi kenyataan nggak punya duit. Orang dia kerjaannya sehari-hari berapa gitu. Dia yang berangkat haji. Itu lebih diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minta apa-apa usahakan minta buat orang dulu. Tapi ya kita manusia nggak apa-apa lah minta buat kita. Paling tidak selipkan buat kaum mukminin lainnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man da'a li akhi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkal bih amin wa laka bimithlih. Nabi SAW bersabda barang siapa yang mendoakan untuk saudaranya tanpa pengetahuan saudaranya tadi, maka malaikat akan mendoakan bagi dirinya amin ya Allah kabulkanlah walaka bimithlih, dan semoga Allah juga memberikan atau bagimu apa yang engkau mintakan untuk saudaramu. Bagimu apa yang kau mintakan untuk saudaramu. Apapun itu, mau dia minta yang baik, mau minta yang jelek, kalau dia doakan bi dhahril ghaib tanpa pengetahuan saudaranya tadi, dia bakal dapat begitu. Jadi rugi kalau kita ngedoakan orang jelek-jelek. Mending doakan yang baik-baik, dapat hidayah, dapat pertolongan, dapat imdad, jadi lebih baik. Diangkat derajat, rezeki dimudahkan. Kenapa? Karena malaikat yang ngedoakan kita. Tapi kalau kita ngedoakan, mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia su'ul khatimah, mudah-mudahan dia jauh dari Allah, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Yang ngedoakan kita bukan manusia, tapi malaikat. Itu yang kita khawatirkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kullu yawmin 27 marrah kana minal ladzina istajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Nabi SAW bersabda barang siapa yang beristighfar bagi kaum mukminin dan mukminat setiap harinya 27 kali, maka dia termasuk orang-orang yang sebabnya doanya itu diijabah. Doanya mereka nih kaum mukminin tadi diijabah sama Allah sebab orang yang istighfarkan buat mereka, yang buat dia tadi. Paham? Jadi misalnya nih, abang setiap hari baca astagfirullahal mu'minin wal mu'minat, astagfirullahal mu'minin wal mu'minat 27 kali. Sebab abang yang baca, Allah kabulkan doanya orang. Maksudnya apa? Ya maksudnya sama-sama dikabulkan sebenarnya gitu loh. Cuma ini untuk menunjukkan fadilah bagi orang mengistighfarkan kaum muslimin mukminin. Setiap hari 27 kali aja minimal. Dia pun bakal diijabah doanya. Dan dia pun bakal, karena sebab dirinya bakal jadi sebab diijabah doanya orang lain. Kok bisa? Jadi begini, doa kalau mau cepat diijabah sama Allah itu harus bersih dari dosa. Ajudat kita, habaib kita, guru-guru kita, doanya mereka itu diijabah sama Allah karena mereka nggak punya dosa di hadapan Allah. Ya Habib Shalih Musa Hamid, Surat Tanggul. Itu katanya beliau doanya lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Kan gitu. Tanya apa sebabnya, gal? Aku nggak pernah buat Allah murka sekalipun. Ya Allah. Nah kita begitu. Kalau pengen doanya diijabah, banyak-banyak minta ampun sama Allah, bersihkan diri dari dosa. Jangan buat Allah murka. Sehingga ketika kita mintakan ampun untuk saudara kita yang mukmin, yang lain, ya gaib, maksudnya tanpa dia tahu, tiap hari kita baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astagfirullah wal mu'minat. Secara tidak langsung kita membersihkan mereka semua. Minta tolong sama Allah, ya Allah bersihkan mereka dari dosa. Berarti apa? Sebab kita doanya mereka diijabah sama Allah. Dan kita pun juga dapat hal yang sama sebenarnya. Yurzaqu bihim ahlul ard. Dan sebabnya dia, penduduk bumi itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mendapatkan keberkahan dari Allah.
Jadi bukan berarti kalau kita nggak istighfar buat mukminat Allah nggak kasih rezeki, bukan. Maksudnya apa, keberkahannya. Sehingga yang sedikit jadi kerasa banyak. Makanya ini dunia masih seimbang, bahasa kasarnya masih ada yang baik, masih ada yang dapat berkah, masih besar ini semua. Sebab masih ada orang-orang yang mau mintakan ampun untuk kaum mukmin mukminat yang lainnya. Sebab tadi itu Allah kasih keberkahan bagi mereka penduduk bumi. Sehingga Allah tidak menampakkan mukanya, tapi yang tampak semuanya kasih sayangnya Allah di muka bumi. La ilaha illallah. Warada anna man wadaba ala hadzal istighfar sabahan wa masa'an 27 marrah lam yara ma yakrahu fid dunya wal akhirah. Wa huwa astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Gal di sini dikatakan ada satu riwayat urut bahwasanya barang siapa yang melazimkan kalimat istighfar ini setiap pagi dan sore 27 kali, maka dia tidak akan melihat apa-apa yang dia benci atau dia tidak sukai di dunia dan akhirat. Gal apa itu bacanya? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi rabbighfirli. Itu kalau dia baca 27 kali, dia nggak bakal dikasih lihat Allah hal-hal yang dia tidak suka di dunia sampai akhirat, dunia dan akhirat. Kalau dia nggak suka sama anggap dia nggak suka ngelihat babi misalkan, karena buat dia ngeliat babi itu apa, mungkin buat mual, nggak enak hati, mata tuh rasanya jadi kayak berat mau ibadah habis itu membaca Quran. Anggap itu maksiat terbesarnya dia ngeliat babi. Dia lazim baca ini, maka dia nggak bakal ngeliat dunia sampai akhirat. Di Hizib Imam Nawawi ada kalau nggak salah. Itu ada kalau nggak salah. Nggak, mana aja. Duha. Itu 27 kali. 27 pagi, 27 sore. 27 pagi, 27 sore. Ini semua hal-hal yang bisa menjadikan penyebab kita semua dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar. Doakan orang beriman. Minta sama Allah buat mereka semua biar Allah ampunkan, Allah angkat derajatnya. Kalau kan nggak bakal ini kok. Apa namanya, nggak bakal rugi orang yang doakan orang lain. Nggak ada rugi ya, nggak ada ruginya. Bahkan bakal kembali ke diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah bakal terus menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau nolong saudaranya. Karena kita nolong saudara kita paling kecil, doakan mereka. Kita nggak bisa dukung dia yang lain, paling nggak jangan dihinakan, tapi ditolong mereka dengan cara apa? Ngedoakan, doakan kebaikan. Toh itu nanti kembalinya ke kita semua. Kembalinya ke kita semua. Bukan ke mereka juga, ke kita juga kembalinya kok. Ini sistem yang Allah terapkan. Jadi kalau mau istilahnya sukses, doakan saudaramu. Mau selamat, doakan saudaramu. Mau ini, doakan saudaramu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bahkan di sini dikatakan, kalau ba'dul arifin, berkata sebagian arif billah, orang-orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatul ma'rifah, min anfa'il adzkar li ahli hadzal zaman bil khusus, di antara zikir yang paling bermanfaat bagi penghuni zaman sekarang ini nih, akhir zaman kayak kita ini khususnya,
Al-iktsar minal istighfar. Yang pertama memperbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, wa minas salati wassalam ala nabiyil mukhtar. Memperbanyak salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua ini aja yang paling bermanfaat untuk di akhir zaman loh. Kenapa? Sebab dua ini yang bisa membersihkan kita. Sekarang kita cuma butuh pembersihan aja. Dalam artian begini. Kita mau beramal seperti amalnya orang-orang terdahulu itu pasti berat. Karena tiap hari sekarang sudah rancu, semuanya udah campur. Entah mana yang halal, mana yang haram, maksiat atau enggak. Ini kita sudah bahasa kasarnya. Ada yang sebagian tuh jadi, biasa aja sih gitu loh. Paham enggak? Karena saking sudah rancunya, makanya kita harus dianjurkan perbanyak istighfar sama salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Al-istighfar bimanzilatil ghusl. Di sini juga dikatakan istighfar itu kedudukannya seperti orang mandi. Wassalah ala Nabi SAW bimanzilatil tib. Sedangkan salawat untuk Nabi Muhammad SAW itu kedudukannya seperti wangi-wangian. Parfum. Wangi-wangian. Qal faman kana katsiran dzunub fal afdalu lahul istighfar. Kalau dia banyak dosa, maka yang afdal bagi dirinya perbanyak istighfar dulu baru salawat. Misalkan dia istighfarnya 10.000 kali sehari, salawatnya cuma 300. Karena dia banyak dosanya. Katakan di sini. Wa illa, tapi kalau dia enggak banyak dosa, dia di rumah aja, dia enggak pernah gibah orang. Istighfar itu 100 cukup. Wassalatu ala Nabi sallam afdal lahu. Maka perbanyak baca salawat. Itu kalau dia enggak banyak dosa, enggak banyak melakukan perbuatan dosa. Bukan dia enggak ngerasa berdosa, memang dia enggak ngerjakan dosa gitu loh. Gitu. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan kita adalah menghormati, menghargai, mencintai anak yatim. Anak yatim ini bisa dikatakan sebab kita bisa dekat sama Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang dalam giat dan diantara yang bisa dinamakan manusia ikramul yatim, ya, menghormati anak yatim, menghargai anak yatim, memuliakan anak yatim, wal aramil juga janda-janda, wa iyadatul marid juga jenguk orang sakit daripada kaum muslimin, wa ziyaratil ikhwan wa tasyyi'il janazah. Terus sering-sering berkunjung sama saudara, maksud berziarah, saling ngejenguk gitu loh. Kemudian mengantarkan jenazah. Jadi ada jenazah diusahakan ikut antarkan. Paham? Jadi ini hal-hal yang bisa menyelamatkan kita. Di antaranya banyak banget. Makanya warahmati wasi'at kulla syai' katanya Allah. Rahmatku itu lebih luas dari segala sesuatu. Jadi kamu bisa pilih mana yang kamu lebih condong. Misalnya ziyaratul ikhwan. Dia saudara saya dari Islam, dari agama. Menghormati anak yatim, memuliakan anak yatim, memuliakan janda-janda. Sebab dulu zaman sebelum jahiliyah janda itu dihina. Setelah Islam datang, Nabi SAW, Allah SWT merintahkan Nabi SAW untuk menghormati, menghargai mereka semua. Jangan dipandang sebelah mata. Wa iyadatil marid, dan juga menjenguk orang yang sakit daripada kaum muslimin. Wa ziyaratul ikhwan, mengunjungi saudara. Wa tasyyi'il janazah, juga mengikuti atau mengantarkan jenazah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ammal yatima fala taghar. Wa masaila fala tanhar. Terhadap anak yatim jangan sekali-sekali kamu membentak.
Bisawab. Nanti insya Allah kita lanjut besok lagi tentang pembahasan yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang lazim dalam istighfar, orang yang Allah terima istighfar kita, Allah terima taubat kita, Allah terima semua amalia ibadah kita, zahiran wa batinan. Andai kata ada yang kurang pun mudah-mudahan Allah sempurnakan. Allah ganti semua keburukan kita jadi kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.